Sejarah di bumi leluhur ini begitu banyak versi yang kita dapati, banyak sejarah yang masih tersembunyi, belum ada bukti-bukti tentang kebenaran sejarahnya, tidak ada dalam catatan sejarah, hingga menjadi misteri dan mitos saja. Karena dalam penentuan sejarah itu sendiri, bisa dikatakan sejarah apabila telah melalui proses berbagai macam metode, yaitu heuristik, interpretasi, historis sejarah, catatan sejarah, kritik sejarah dan lain sebagainya. Belum lagi dampak objektivitas dan subjektivitas yang ada. Dalam cerita pewayangan yang melekat pada masyarakat khususnya Jawa, bahwa kisah pewayangan itu diyakini benar-benar ada, dan kejadian itu terjadi di bumi leluhur ini, bumi Nusantara. Kurusetra merupakan tempat pertempuran antar saudara sepupu, yakni antara Pandawa dan Kurawa, sama-sama keturunan Abiyasa, yang dibantu para sekutu masing-masing. Mereka berperang memperebutkan kekuasaan atas Astina dan Indraprasta. Dataran Dieng, Wonosobo, Sukorejo, sampai meliputi Temanggung dan Banjarnegara, hingga sekitaran Pegunungan Ungaran dan Sumowono Kabupaten Semarang, mungkin tempat-tempat tersebut kala itu bagian dari alas Kurusetra. Kurusetra menjadi saksi bisu begitu bengisnya perang yang berlangsung 18 hari, setiap jengkal tanah bergelimpang kuanda atau jasad pasukan dari pihak Pandawa dan Kurawa. Pada saat perang Baratayuda berlangsung, Baladewa justru tidak terlibat sama sekali. Hal ini disebabkan rekayasa Prabu Kresna. Baladewa sengaja diselamatkan oleh Kresna dari kemungkinan buruk yang bakal menimpanya, yaitu dengan meminta Baladewa bertapa di Curug Sewu. Banyak sekali misteri atau mitos yang ada di wisata Curug Sewu ini. Di antaranya air tuk lanang, ini berupa tuk mata air yang muncul di antara celah bebatuan yang hanya berjarak puluhan meter dari air terjun yang pertama. Dan air tuk lanang ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, sedangkan misteri dan cerita mitos lainnya tentang Curug Sewu yang beredar di masyarakat sekitar desa Curug Sewu adalah, di dekat tuk lanang ada sebuah lorong bebatuan yang oleh masyarakat sekitar biasa disebut Gua Gentong, yang dalam cerita yang beredar di masyarakat disitulah Prabu Baladewa melakukan pertapaan. Sedikit lebih jauh lagi dari air terjun kira-kira 400-an meter ada sebuah telaga kecil yang disebut Balong Biru, karena jernihnya air, sehingga airnya menjadi kelihatan jadi biru. Namun menurut legenda birunya air telaga itu dikarenakan Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan mencuci pusakanya yang bernama Nenggolo. Nama Nenggolo ini juga menjadi nama dusun di mana wisata Curug Sewu ini berada. Nenggolo atau Nangala berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Langala yang berarti tenggala, bajak, luku atau mata bajak. Langala juga berarti senjata dan lambang baku Baladewa. Nenggolo diartikan sebagai senjata yang digunakan dengan cara digenggam, berbentuk bulat dan kedua sisinya runcing, yang merupakan senjata Prabu Baladewa dalam cerita pewayangan. Awalnya Prabu Baladewa bernama Kakrasana, putra Prabu Basudewa dari kerajaan Mandura. Prabu Baladewa memiliki saudara kembar yakni Prabu Kresna. Prabu Baladewa menjadi menantu dari Prabu Salya, Raja Mandraka, sehingga Baladewa diangkat menjadi raja dan diberi gelar Prabu Baladewa. Nama ini erat kaitannya dengan kejadian ketika pernikahannya didatangi oleh dewa-dewa dari Kahyangan. Para dewa memberikan gelar Kusuma Walakita, Balarama, dan Basukiyana kepada Prabu Baladewa. Prabu Baladewa digambarkan sebagai raja yang rendah hati, jujur, adil, serta berhati tulus. Prabu Baladewa juga dikenal karena mudah marah dan keras kepala. Prabu Baladewa memiliki kulit yang cerah, memiliki mata kedondongan, berhidung sembada, bermahkota dan berjamang 3 susun dengan garuda membelakang, bergelang, berpontoh. Karena adanya ancaman pembunuhan dari Kangsadewa, maka Prabu Baladewa dan Kresna mengungsi dan sembunyi di Kademanan Widara Kandang sedari kecil. Prabu Baladewa berguru pada Batara Brahma yang menjelma menjadi seorang resi di pertapaan Argasonya saat masa pengungsiannya. Prabu Baladewa diberi 2 pusaka setelah selesai berguru. Kedua pusaka itu ialah Nenggolo dan Alugoro. Nenggolo berbentuk seperti mata bajak, sedangkan Alugoro merupakan alat pemukul dengan kedua ujung yang runcing. Nenggolo memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan Alugoro. Konon, dalam sekali tebas Nenggolo dapat melelehkan gunung, membelah lautan serta memusnahkan matahari.
Dikisahkan pula Prabu Baladewa ditegur oleh para dewa karena tidak sengaja membawa Nenggolo keluar. Prabu Baladewa pun diminta agar tidak memperlihatkan Nenggolo di depan banyak orang hingga perang Baratayuda. Kegiatan merti desa yang pada waktu-waktu tertentu dilaksanakan di Desa Curug Sewu, yaitu salah satu kearifan lokal budaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, setiap bulan Muharram atau Suro dengan kegiatan membersihkan saluran irigasi petani dan tambak yang ada di Desa Curug Sewu, kemudian melakukan sedekah bumi dan doa bersama. Masyarakat Desa Curug Sewu meyakini dan percaya dengan kegiatan ini selain bertujuan untuk melestarikan budaya leluhur, namun juga merawat desa, agar Desa Curug Sewu selalu aman sejahtera dan terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diharapkan. Sejarah dan misteri di bumi leluhur ini erat kaitannya dan sulit terpisahkan. Salam misteri, Rahayu, Rahayu, Rahayu.